Terima kasih, biarlah kau pakai lidah dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang berguna untuk yang mendengar maupun yang menyampaikan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran pada pagi hari ini. Saya ganti bukan 3P dan 3F, tetapi Tuhan berbicara lain, tetapi berbicara mengenai divine thinking. Sebuah tema yang sangat-sangat berguna bagi kita, karena kalau kita dikuasai oleh pemikiran duniawi dan bukan yang ilahi, maka hidup kita pun akan tidak terbayangkan lah ya. Pasti akan ngawur lah, rusak lah, jatuh lah. Tetapi kalau pemikiran kita itu dikuasai oleh pemikiran ilahi, saya percaya bahwa kita akan mempunyai karakter ilahi dan akhirnya Anda dan saya akan diperkenankan oleh Tuhan. Ada peribahasa mengatakan we are what we think, ya. Kita adalah seperti apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran ini akan menentukan kita kemana nanti di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun pemilu, ya. Akan banyak asupan-asupan di dalam kehidupan kita yang kita tangkap melalui mata, telinga, ya, dan juga 3 indera yang lain. Semuanya muaranya di dalam pikiran. Anda dan saya memutuskan apa yang akan kita lakukan lewat keputusan di dalam pikiran kita. Nah, ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, saya berkata begini, sebetulnya seluruh kejahatan itu hanya ada 2 faktor aja. Semua kejahatan. Yang pertama adalah adanya kesempatan. Dan yang kedua adanya kemauan. Ada kesempatan, tapi nggak ada kemauan, nggak akan ada kejahatan. Tapi kalau kesempatannya terus ada, ya, itu bisa meng-create juga tanda petik kemauan untuk bisa berbuat jahat. Misalnya, kita ada di dalam lingkungan office yang semuanya korupsi semua gitu loh. Ya. Walaupun kemauan tolak-tolak terus, mungkin bisa create something yang mendorong kita ke arah sana. Sebaliknya, kalau nggak ada kesempatan, ada kemauan, juga nggak akan ada kejahatan. Tetapi, kalau ada kemauan, itu juga bisa create kesempatan. Contoh di dalam Alkitab adalah tentang Daud, perjinahan Daud dan Batseba. Ya. Waktu itu Daud berjalan-jalan di sotoh istana. Ya, dia melihat perempuan mandi dan kemudian tergerak dia untuk menyetubuhi. Padahal Daud itu tahu bahwa dia adalah istri daripada Uria, seorang yang setia kepada Daud. Dan dia juga tahu bahwa dia itu adalah cucu dari Ahitofel. Itu adalah seorang penasihat rohani daripada Daud sendiri. Tetapi karena hawa nafsu, kedagingan, dia creates kesempatan supaya dia bisa bersetubuh dan terus berlanjut, yaitu dengan mengirimkan Uria di medan pertempuran yang paling terdepan dan biarkan mati. Nah, sebaliknya yang saya katakan, kesempatannya ada berulang kali. Contoh seperti Yusuf, ya, di rumah Potifar, digodai setiap hari, itu kesempatannya open up, ya. Potifar juga ada di luar gitu ya.
Tapi Yusuf katakan no. Kenapa? Dia katakan dia punya takut akan Tuhan, bahwa perbuatan-perbuatan perzinahan itu berdosa di mata Tuhan. Ya. Nah, sehingga tidak terjadi. Itu kemauan itu ada di dalam pikiran kita. Nah, ini yang akan mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan bukan hanya membuka Anda dan Anda, tetapi juga saya juga coba untuk bisa mempraktekkan, mengembangkan pemikiran ilahi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil nats pertama, nats utamanya adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan baik-baik, pikirkanlah semuanya itu. Itu suatu perintah dan bukan himbauan. Itu adalah present tense yang harus kita ulang dan kita lakukan. Ya, ini bukan suatu himbauan. Nah, karena 8 area ini cukup panjang, saya bikin jembatan keledai supaya lebih gampang ingatnya. Saya singkat BMAS MSKP. Jadi Anda akan ingat terus, benar, mulia, adil, suci, ya, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, coba kita akan bedah tentang BMAS MSKP ini, tapi saya ada satu ayat yang seringkali dipakai, ya, tapi di luar konteksnya, dan ini membuat orang-orang, ya, itu terdilusi dan bisa kalau dalam taraf tertentu bisa sangat menyesatkan kita. Ini ayatnya ya, Amsal 23 ayat 7 ini, yang sering dipakai oleh orang lain. Seperti yang dipikirkan, seperti itulah dia. Jadi, what he thinks, so is he. Ya. Nah, ini sebetulnya kalimat Amsal 23 ayat 7 ini ditulis oleh seorang filsafat, ahli filsafat di awal abad ke-20. Namanya James Allen. Ya, yang menulis bukunya adalah As a Man Think, ya. Dan kemudian itu jadi mewabah di seluruh dunia, bahkan dipakai oleh motivator-motivator, ya. Begini, teman-teman. Pikiran yang positif itu is good, ya. Tapi yang positif belum tentu righteous loh. Tapi yang righteous itu pasti positif. Contoh. Seringkali kita ngomong, kamu hebat nak, kamu luar biasa, kamu amazing. Ya. Kalau itu ditekankan terus-menerus, ya, itu akan membawa kepada pengunggulan kepada pribadi, egoisme, ya, egosentris. Akhirnya apa? Terlalu percaya diri dan akhirnya lupa bahwa kita itu bisa karena ada Tuhan. Harusnya dia mengatakan, kalau Allah bersama dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Balik lagi kepada Alkitab, nggak boleh kepada pengagungan kepada pribadi. Perkataan atau pikiran yang positif is good, but again, harus back again to the Bible. Ya, jadi ini seringkali motivator-motivator itu hanya, ya ini karena James Allen ini ya, terlalu sudah banyak sekali mendilusi orang, bahkan sudah sampai ibaratnya tuh terlalu jauh dipakai gitu ya. Lewat mobil misalnya mewah gitu, aku bisa mampu memiliki itu ya. Ini semuanya, aduh, terus ngelihat jalan-jalan pagi rumah mewah, waduh bagus sekali, gue akan miliki itu. Itu karena the power of thinking yang tadi dikatakan di Amsal 23 ayat 7.
Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu nggak boleh sifatnya itu di luar konteks. Amsal 23 ayat 7 itu mengalir dari Amsal 23 ayat 6, 7, dan 8. Konteksnya ini adalah orang yang kikir, yang mau kaya orang, ya ini kan jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin makanannya yang lezat. Kemudian seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Makanlah, minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati kepadamu. Suap yang telah kau makan akan kau muntahkan. Ini dalam konteks itu gitu loh. Orang yang nggak tulus, orang yang motivasinya nggak murni, ngekai orang, traktir orang, tapi dia ada udang di balik mentega gitu loh. Motivasinya nggak tulus. Jadi tapi gara-gara satu ayat ini, waduh, itu dibuat semua expanding kepada area-area yang lain seperti saya tadi katakan, dalam kekayaan, dalam fasilitas-fasilitas duniawi, kemudian pakai pikiran, kamu pasti bisa mampu, ya. Jadi jangan mengambil kesebutan dari satu ayat keluar dari konteksnya, lalu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dimaksudkan oleh ayat tersebut ditulis. Apalagi kemudian dipakai sebagai motivasi-motivasi untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Itu kita harus hati-hati. Oke, nah saya juga nggak mau nanti di luar konteks, hanya Filipi 4 ayat 8 nanti saya jelaskan. Manage your mind because your thoughts control your life, ya. Apa yang kita pikirkan akan memimpin kita kepada apa yang kita lakukan, ya. Ini saya suka di sini ada anak muda, mereka adalah our future leaders di FGB MFI. Ada Hartadi, ada Franciscus tadi, ada Angel Hart dan lain-lain. Dan juga Tomang ini butuh butuh anak-anak muda nih. Kita udah 50s, 60s gitu ya. Kita udah grandpa semua ini, banyakan di sini. Tapi sekali lagi teman-teman, we need balik lagi kepada firman Tuhan, jangan kepada hal-hal yang di-create manusia dalam hal motivasi-motivasi, tapi bukan dari kebenaran firman Tuhan. Ya, semua firman Allah adalah murni, jadi kita mesti pegang itu. Ia adalah perisai bagi setiap orang yang memegangnya. Ya, semua firman adalah pelita bagi kaki kita dan jalan bagi jalan kita. Ya, dan firman Allah itu lebih kuat dan tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi back to the Bible. Apa yang firman katakan tentang pikiran, bukan diisi dengan yang lain. Pikiran positif itu nggak ada di Bible, itu hanya create manusia. Tetapi pikiran yang benar adalah BMAS MSKP. Kita next slide. Nah, oke, saya juga nggak mau istilahnya di luar konteks. Yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 7, ya, itu berbicara tentang apa? Pelayanan itu harus setia. Pelayanan itu harus dengan menolong, saling menolong. Pelayanan itu harusnya dilakukan dengan bersukacita, ya, setia. Kemudian jangan ada kekhawatiran. Nah, dalam konteks itu kemudian Paulus katakan semua itu baik, setia, tolong menolong, sukacita, nggak ada kekhawatiran. Tapi kata Paulus katakan, akhirnya dari semua itu dikatakan the rest of the things that remain, sisa dari hal-hal yang masih tinggal. Baru Paulus ngomong ini, benar, aletes, jujur, tidak menyembunyikan sesuatu, berkata benar, mencintai kebenaran, mulia, semnos, honorable, dihormati, dimuliakan, karena karakter baik untuk pribadi maupun tindakan. Lalu adil, dikaios, itu dalam arti yang luas adalah lurus, tanpa salah, dan memegang seluruh perintah Tuhan. Dalam arti yang sempit, seorang yang adil dalam memutus sesuatu, baik dalam kata-kata maupun dalam tindakan dan sikap. Suci, hagnos, pure,
murni dari kedagingan, murni dari hawa nafsu. Bersih, clean, itu hagnos. Lalu manis, prospilus, dapat diterima, menyenangkan. Sedap didengar, eufemos, ya, good repute, terdengar baik, sounding well. Next slide. Kebajikan, arete, excellency dalam pikiran, perasaan, dan tindakan yang baik. Kebajikan moral, keunggulan moral. Patut dipuji, epainos, itu persetujuan penerimaan yang baik, approbation. Dan, nah ini pikirnya saya tadi katakan, pikirkanlah logizomai, jangan ingatnya siomainya ya. Logizomai. Ini ayat kata ini kuat sekali, saudara. Arti yang sesungguhnya ada beberapa arti, tapi arti yang paling kuat logizomai itu adalah inventarisasikan. Jadi yang 8 item tadi, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji, inventarisasikan, masukkan ini. Sehingga mindset kita adalah BMAS MSKP. Mindsetnya kita BMAS MSKP. Nah, apa treatment kita terhadap sebuah inventaris? Pasti kita akan jaga, kita akan pelihara, betul? Kalau Anda punya handphone, nggak mungkin dibuang-buang, betul nggak? Pasti kita akan pelihara, kita akan rawat, dan semampu mungkin kita gunakan untuk produktif. Nah demikian juga pikiran ini yang 8 area ini, itu harusnya kita inventarisasikan. Dan teman-teman semua, BMAS MSKP itu harusnya dapat diterapkan di seluruh area kehidupan. Baik itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, dan di mana-mana. Ya, saya berikan contoh sedikit tentang bagaimana BMAS MSKP ini diterapkan dalam keluarga. Kan pikirkanlah sesuatu yang manis, bukan yang pahit, bukan? Ya, banyak orang mengalami kehancuran, ya, kegagalan dalam rumah tangga karena yang dipikirkan adalah hal-hal yang pahit. Tapi hal-hal yang manis enggak dipikirkan, ya. Saya dengan istri saya itu pacaran cukup lama. Ini cerita sedikit aja, sedikit ilustrasi. Waktu saya kuliah di Prastia Mulia, di Unpar di Bandung, S1 saya, itu ada satu mata kuliah yang dosennya tuh killer, sehingga saya harus menempuh 2 tahun. Setiap 2 minggu kuliah sekali, dan setelah 50 kali kuliah baru boleh ujian. Dan ujian pun nilai yang tertinggi itu 6,5, saudara. Ada orang yang sudah 8 tahun nggak lulus-lulus. Kalau 5,5 itu nggak lulus. Saya 2 kali aja, 1 kali dapat 5,5, yang kedua kali ujian dapat 6 minus, udah lulus. Nah, poinnya saya katakan gini, waktu itu saya masih kerja di Ernst & Young, ditempatkan di audit, kan di mana-mana, ditempatkan waktu itu di Lampung. Nah, satu ketika pulang hari Jumat, hari Sabtu itu biasanya wakuncar, wajib kunjungi pacar. Nah, apa daya ternyata ketika di jalan saya itu ketiduran, yang seharusnya saya stop di Jalan Pajajaran, saya terbawa ke stasiun Cicahem. Nah, ini tahu yang orang Bandung tahu ya, kira-kira antara Pajajaran dan Bandung itu 14 kilo. Akhirnya jam 2 dini hari, nggak ada transport publik, ya, yang ada hanya beca. Jadi saya tawar beca, dan saya ingat terus jam 2 dini hari saya berbeca ria
untuk kemudian besoknya wakuncar. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah untuk dapetinnya aja susah banget gitu kan, manis gitu ya. Nah, kalau ada pertengkaran das begitunya, aku masih ingat, aduh, dapetinnya aja susah luar biasa, ada yang kenangan-kenangan yang manis. Saya pikir itulah yang membuat hidup pernikahan kami juga bisa lasting ya. Tahun ini adalah 37 tahun dan menuju 38 tahun. Ya, puji Tuhan. Jadi ada banyak kesaksian-kesaksian tentunya. Saya juga banyak mengalami beberapa kegagalan ya di dalam bisnis, terutama dalam hidup saya. Karena apa? Pemikirannya tuh nggak benar, saudara. Ya, ingin cepat jadi kaya, hutang sebesar-besarnya. Ya, kemudian krisis happen, drop, habis segala-galanya. Karena apa? Dari sebuah pemikiran yang salah, ya, pengen cepat jadi kaya, hawa nafsu, greediness, itu semua adalah nggak benar semua. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah kalau sesuatu itu nggak benar, drop it, ya. Kalau sesuatu itu nggak mulia, drop it. Kalau sesuatu itu nggak adil, jangan lakukan. Kalau itu nggak suci, don't even touch it. Ya. Kalau itu bukan sesuatu yang manis, yang pahit-pahit, jangan pikirkan. Kalau nggak sedap didengar, jangan. Yang bukan kebajikan, jangan lakukan. Apalagi dikatakan yang patut dipuji, ya, yang nggak patut dipuji, jangan lakukan. BMAS, MSKP. Ya. Coba next slide. Nah ini nih, perhatikan baik-baik. Teman-teman, kita itu ada di tahun pemilu loh, ya. Akan banyak sekali asupan-asupan yang akan masuk dan panglimanya adalah pikiran Anda dan saya. Ya. Asupannya adalah rohani, duniawi atau netral. Ya. Kalau yang kita asup rohani, dan pemikiran kita juga akan rohani. Tapi kalau yang diasup asup adalah hal-hal yang duniawi, kita juga akan dibawa kepada hal-hal yang duniawi. Jadi keasupan-asupan ini masuk melalui panca indera, 5 panca indera kita. Ya. Jendela hati kita, pikiran kita itu ada di poin yang 1, mata dan telinga. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Petrus mengatakan, lihat orang benar itu, Lot, yang hidup di tengah-tengah orang yang tanpa hukum dan yang sangat jahat. Dia katakan, setiap hari dia melihat dan mendengar hal-hal yang jahat dan hal-hal yang membuat dia itu, batinnya itu sengsara, menderita luar biasa. Setiap hari loh. Ya. Jendela pikiran kita, hati kita ada di mata, telinga, penciuman, pengecap, bahkan perabaan. Yang laki-laki kita sama-sama tahu, udahlah nggak perlu kalau di luar kota, nggak perlu ada pijat lah, kemudian bahasa yang kerennya apa? Spa. Itu bahasa kerennya. Nggak usah lah, ya. Itu apa yang Paulus katakan? Dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, hendaklah kamu ya menjaga jangan sampai ada polusi-polusi jasmani dan rohani masuk dalam hidupmu, ya, sehingga itu kalau kamu bebas dari pencemaran jasmani dan rohani akan membuat engkau tuh menguduskan kamu di dalam takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, ini terutama anak-anak muda, saya pernah gagal di area ini, saudara, hampir jatuh gara-gara ini, saudara. Ya, sedikit contoh aja, sedikit contoh. Ya, ini
pebisnis dulu ya, kadang-kadang kita menghalalkan segala cara. Saya dulu bekerja di sebuah perusahaan yang konglomerat, bos saya bilang, itu ada tamu dari luar negeri datang, kamu layani dan kasih semua apa yang mereka mau. Rata-rata saudara, kalau laki-laki itu nggak jauh dari wanita. Serius. Jangan pura-pura nggak tahu nih. Akhirnya saudara, saya bersama dengan teman saya, datang 2 tamu, dan benar saudara, mereka mintanya di karaoke dan ada ladies escort. Tapi saya dalam di rumah saya udah putuskan, I will not sin. Jadi ketika melayani, itu si perempuan yang teman-teman itu udah larut semua ya saudara. Larut tahu semua lah, saya nggak usah jabarkan ya. Si lady escort saya itu ngomong, Pak, kok dari tadi Bapak nggak ngapa-ngapain saya? Oh ya udahlah, itu kan saya yang penting kan bayar tips Anda gitu loh. Dan thanks God 11:30 yang teman saya itu udah larut dan tamu larut semua ya. Saya pulang ke rumah, thanks God. Nah, kuncinya adalah ini saudara. Di rumah yuk putuskan, I will not sin. Oke? Input, proses, outputnya apa? Setelah pikiran, itu akan melahirkan tindakan. Tindakan yang diulang-ulang akan melahirkan kebiasaan. Dan kebiasaan akhirnya akan menjadi karakter. Dan karakter akan menentukan Anda di mana ketika kita meninggalkan dunia ini. Serius, this is very solemn warning bagi kita, peringatan yang sangat serius. Termasuk bagi diri saya, saudara. Ya, karena karakter kita akan menentukan where we are ketika kita meninggalkan dunia ini. Lalu next slide ini. Oke, ini penting sekali ya. Kolose 3 ayat 5 ayat 6 ini kuat sekali dan sangat tajam ya. Kata kunci dari Kolose 3 ayat 5 adalah matikanlah, put to death ya. Cara mematikan hanya dengan 2 cara. Ya, bagaimana kita bisa kudus gitu ya. Tidak memberi makan hal-hal duniawi masuk ke dalam tubuh kita lewat 5 panca indera dan pikiran kita. Tadi balik lagi ke diagram tadi. Dan jangan mempraktekkan hal-hal duniawi tersebut dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya bagian tubuh yang tidak diasup oksigen karena diikat sangat kencang, bagian tubuh tersebut akan mati jika lama dilakukan karena jaringannya tidak mendapat makanan. Coba nanti praktekkan ini di sini, ikat kencang-kencang sekali, akan putih dia. Ya, karena apa? Nggak ada oksigen. Sama seperti ini, saudara. Apa yang Anda dan saya asup itu akan menentukan di dalam pikiran kita itu kita nanti kemana. Next slide. Ya, di Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Yesus? BMAS MSKP. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab kita memiliki imam besar yang bukan tidak bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia sama seperti kita, dicobai dalam berbagai hal, tapi tidak berbuat dosa. Karena apa? The thinking of Jesus is divine thinking. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Next slide. Ini ingat lagi ya, nggak ada copyright tapi ada right to copy. Anda silakan minta ke Harry. Next slide penutup. Apa yang harus kita bangun untuk membiasakan penggunaan pemikiran ilahi? 3 points ya.
pergunakan dan sisihkan waktu bersama Tuhan dan firman-Nya. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sepi dan berdoa kepada Bapaknya. Yang kedua, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ayat 17-nya sebenarnya dikatakan lagi, sehingga setiap orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Yang kedua, pergunakan waktu untuk sharing firman bersama dengan pasangan dan keluarga. Keluarga adalah basis yang sangat kuat untuk pertumbuhan iman. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Eunik, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, saya tahu kalau iman itu diteguhkan, dipelihara di dalam keluarga kita, kita akan menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi luar biasa. Saya bersyukur punya cucu yang masih dua sih, kalah dengan Pak Ardian. Pak Ardian udah 6 ya. Cucu saya 2, yang satu 9 tahun, yang satu 3 tahun, dan cucu yang 9 tahun ini dua-duanya sejak dalam kandungan papi maminya, yaitu anak saya yang perempuan dan suaminya, mantu saya, selalu speaking, bicara tentang firman, dan luar biasa yang dihasilkan anak-anak yang luar biasa, super dari segi rohani dan juga dari kinerja prestasi sekolah luar biasa sekali, ya. Yang ketiga, bagaimana, apa yang harus kita bangun untuk membiasakan penggunaan pemikiran ilahi? Pilih teman dan komunitas yang sehat dan benar. Salah satu yang sehat dan benar adalah Full Gospel. Kita berikan tepuk tangan deh. Saya ingin menutup dengan 2 pantun. Ya, saya 2 pantun ya. Ini tentang pikiran ya. Saya tutup. Setelah itu kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Libur sekolah hari Selasa. Liburnya sampai hari Sabtu. Salah satu kunci menang atas dosa, berpikirlah benar, suci setiap waktu. Satu lagi, ya. Bercita-cita menjadi detektif, tahu-taunya menjadi atlet. Jika pikiran kita selalu benar dan positif, puji Tuhan akan jauh dari banyak penyakit. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sekali lagi kita teriakan BMAS MSKP supaya itu jadi mindsetnya kita. Yuk 3, 2, 1. BMAS MSKP. Ulang sekali lagi. BMAS MSKP. Coba tolong ke awal. Ini ke apa? Yang paling awal, pertama yang pertama. Nah, ini, ya, oke. 3, 2, 1. BMAS MSKP. 2. BMAS MSKP. 3. BMAS MSKP. Kita berikan tepuk tangan yang paling